Ya, ya, untuk yang materi hari ini C18 pada intinya bicara tentang ya sama kayak proses di sebelumnya yang ngomongin core savable, cuma yang kali ini kita ngomongin tentang proses akuisisi dan pengeluaran pengeluaran kas lah ya pada intinya terkait dengan account payable, inventory, fixed asset dan seterusnya gitu ya. Secara umum begitulah. Saya kira ini mungkin bisa jadi materinya akan disampaikan secara cepat juga kayaknya nggak begitu banyak materinya. Tapi untuk tugas kelompoknya boleh nggak minggu ini dipaparinnya minggu depan aja gitu digabung sama tugas berikutnya. Jadi ntar bisa jadi minggu depan ada dua kelompok gitu. Saya ada saudara mau ke rumah soalnya. Boleh, Boleh Pak. nggak? Boleh ya Pak? Boleh ya. Boleh banget, Pak. Boleh banget ya. Berarti emang nggak siap di semua berarti. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak siap tuh apa ya? Risiko juga gitu ya, tapi nggak apa-apa. Baiklah, sebelum kita mulai kuliah, kita buka slide dulu kali. Tadi di mana slide dulu? Jika kalian diberi kesempatan untuk bertanya-tanya kepada Presiden, bagaimana pertanyaannya? Belum ada yang balas nih. Udah ngisi ya. Oh, enak zaman pas waktu pada zaman Pak. Anaknya benar menyalon Pak, Presiden kenapa punya pendidikan tinggi tapi apa tetap bego. Maaf, kenapa kita harus mengalahkan impor dibanding swadaya Indonesia amat kaya? Kuliah offline kapan? Bapak sehat, sehat. Es bajigur, bajigur.
Bosan nggak Pak ngatur negara? Pak, kalau malam motornya di museum kamu. Mungkin nggak punya ruang tamu kali ya, rumahnya udah gede banget. Di sana benar ada gayung Pak. Oke ya. Em, saya hidupin kamera tuh matiin aja ya. Terus kayaknya kalau kamera dihidupin agak agak nge-lag nih. Jadi kan agak nge-lag. Ntar dulu ya. Saya ngambil fotonya Denis dulu nih. Oke, minggu ini kita belajar tadi seperti apa yang saya sampaikan terkait dengan STOT dan TODB untuk cycle akuisisi dan cash disbursement yang pada intinya berhubungan dengan account payable lah ya. Nah, tujuan dari audit untuk cycle ini saya kira sama kayak tujuan-tujuan yang lain lah. Yang pada intinya mengevaluasi apakah akun-akun yang berkaitan dengan cycle ini, khususnya akuisisi dan payment cycle ini, um, apakah telah disajikan secara memadai um, dan juga kepatuhannya terhadap standar gitu ya, dan peraturan yang berlaku. Secara umum begitulah tujuan dari audit, khususnya untuk audit yang cycle ini gitu ya. Nah, ada tiga kelas transaksi yang berkaitan untuk cycle ini, yaitu acquisition of goods and service, yang saya kira ini bagian dari ini ya, mulai dari pesan dari kebutuhan barangnya apa gitu ya, kemudian pembeliannya sampai dengan penerimaannya, kemudian cash disbursement-nya, seperti apa pembayarannya gitu ya, sesuai dengan barang-barang yang masuk, apakah dicatat setelah barangnya masuk, apakah dicatat setelah barangnya dicek dulu masuk ke gudang baru
dibayar gitu ya, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan purchase return dan allowance, dan juga purchase discount. Nah, untuk akun-akun terdampak, saya kira ada beberapa kelompok akun gitu ya. Untuk yang aset, untuk yang balance sheet, khususnya aset, ada cash in bank, itu raw material, inventory, bisa jadi ada juga dari fixed asset. Untuk yang di liabilities-nya, akun payable, dan seterusnya. Untuk yang di income statement, akan berkaitan dengan expense khususnya, yang sifatnya administratif dan manufacturing lah pada intinya. Kemudian purchase return, purchase discount, dan seterusnya. Nah, jika dilihat hubungannya, bisa diperhatikan di dalam diagram ini gitu. Jadi ketika cash disbursement, kalau misalnya akun payable sisi kiri kan berarti ada pembayaran ya. Ada pelunasan akun payable, cash disbursement akan berdampak pada sisi kanannya bank, itu yang artinya pembayaran uang. Kemudian terkait dengan pembelian barang akan berdampak pada sisi debitnya raw material purchases, fixed asset juga, dan juga prepaid expense yang akan menambah di account payable gitu. Untuk yang pembeliannya ini ya, untuk yang pembeliannya pengutang gitu ya, dan dibayar dalam waktu setahun. Untuk yang expense ya sama semua, ketika nambah akan berada di sisi debit gitu ya. Akun normalnya ada di debit untuk yang expense semuanya. Jadi udah ketahuan semua nih akun-akun apa yang tadi saya bilang terkait dengan balance sheet dan account statement gitu ya. Untuk yang balance sheet ada cash in bank, ada account payable, kemudian raw material barangkali, kemudian fixed asset. Untuk income statement ada yang di expense-nya, dan seterusnya. Nah, kalau di slide selanjutnya ini udah cuma ngomongin doang nih, kira-kira apa aja nih akun-akun terkait dengan aset, liability gitu ya, dan yang ada di income statement khususnya terkait dengan expense. Untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur gitu. Ya, ya tadi yang sebelumnya jelasin juga ini kan sudah manufaktur semua gitu ya. Jadi tinggal dikelompokin aja tuh. Yang mana aset, yang mana liability, dan mana yang bentuknya expense. Terus saya matiin WhatsApp dulu nih, WhatsApp berisik nih. Nah, secara umum ada 4 proses ini terkait dengan akuisisi dan payment cycle. Yang pertama ngomong tentang processing purchase order gitu ya, itu dimulai dari perencanaan kebutuhan. Jadi ada unit procurement di suatu perusahaan gitu ya, yang dia semacam mengkompilasi kebutuhan-kebutuhan pengadaan yang sifatnya inventory, raw material, maupun equipment dan fixed asset gitu ya, kebutuhannya apa aja dia mengkompilasi, kemudian sesuai dengan budget perusahaan dia membuat prioritasnya itu artinya akan ditindaklanjuti dengan uh, penyusunan purchase order gitu ya, yang nantinya bisa jadi dilelang atau dibeli langsung kepada distributor, dan seterusnya. Jadi untuk yang proses di awal ini adalah dimulai dari pencarian kebutuhan sampai dengan keluarnya purchase order gitu. Nah, untuk yang kedua, yang receiving goods and service, saya kira ini yang paling kritikal barangkali ya. Ini merupakan kayak titik awal dari pencatatannya akun payable, dan juga akun-akun inventory, terus kemudian fixed asset dan seterusnya gitu ya. Itu adalah receiving, proses ini merupakan proses yang kritikal dalam cycle acquisition dan payment ini. Jadi ya itu ya, jadi ada deviasi gitu antara apa yang sama apa yang datang gitu, tapi kita tetap menerima barangnya kan, itu akan berdampak ketidaktepatan barangnya, tapi tetap dibayar gitu ya. Ada bisa jadi di situ ada indikasi fraud dan seterusnya. Nah, jadi karena ini sangat kritikal sekali, makanya butuh saya kira pengendalian yang cukup lah terkait dengan penerimaan barang gitu. Yang setidaknya antara orang yang memesan barang sama orang yang menerima barang itu adalah orang yang berbeda, sehingga ada semacam mekanisme check and balances
yang memastikan bahwa yang menerima barang itu yang barang yang diterima itu sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Kalau misalnya yang nerima barang itu adalah juga orang yang memesan, jadi kan nggak terkendalikan ya. Jadi ada itu barangnya mungkin nggak sesuai tapi tetap diterima gitu. Ada indikasi fraud juga di situ. Nah, terus kemudian selain pemisahan fungsi itu dari sisi internal si perusahaan yang dicek ketika barangnya diterima itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi dalam bentuk timely manner-nya gitu, ketika dia diterima kita cek sama kontraknya apakah dia itu mengantarkannya itu sesuai dengan waktu yang telah disepakati gitu ya di dalam kontrak. Karena ketika dia tidak tepat waktu, tapi kan secara kontrak itu sudah dipertimbangkan oleh perusahaan bahwa untuk tanggal segini ini mesti running nih raw materialnya, atau bisa jadi mesinnya harus running karena sudah ada target-target produksi yang harus dikejar gitu ya. Sehingga ketika waktu ini berdampak, ketika barang ini nyampe yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, bisa jadi akan ada peristiwa lain yang akan berdampak di perusahaannya. Terus kemudian selain dari waktu juga yang akan dicek ketika penerimaan barang itu saya kira terkait dengan quantity ya, kuantitas dari jumlah barangnya sendiri. Nanti ketika barang sudah sampai dicek dulu barang-barangnya gitu, jadi nggak serta-merta barang diterima terus dicatat diposisi ke dalam gudang semua gitu ya. Jadi barang yang masuk gudang itu adalah barang yang sudah dicek nih sama teman-teman di bagian penerimaan barang lah. Jadi langsung ada semacam debit memo dari si ini ya, dari mana, dari si vendornya. Nah, jadi pas di quantity, pas pengecekannya itu quantity dilakukan sebelum masuk ke gudang gitu. Sehingga pas gudang jumlahnya itu sudah merupakan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak antara vendor dengan si klien bahwa yang kita terima cuma segini lah ya, kita akan mencerat segini, selebihnya akan tergantung kontraknya apakah dipergantikan barangnya atau tidak dipergantikan gitu ya. Jadi sehingga yang dibayar itu cuma yang diterima aja. Nah, selain quantity ada juga saya kira quality ya. Quality itu yang melekat di dalam deskripsi barangnya lah. Ketika kita mengadainnya pensil terus datangnya bolpen itu kan nggak cocok gitu ya. Atau secara umum kita butuh pensil 2B tapi ternyata pensilnya HB ya, gitu nggak tepat juga gitu. Sehingga uh, selain quantity, quality itu juga penting karena itulah yang menjadi kebutuhan perusahaan saat itu gitu. Sehingga ketika kemudian hari diketahui bahwa barangnya nggak sesuai, ya itu mungkin ada semacam indikasi fraud di sana gitu ya. Atau jadi juga emang interkontrol lemah gitu antara yang memesan sama yang menerima tuh orangnya beda. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan kondisi. Jadi gimana kondisi si barang ketika diterima di depan gudang. Misalnya diterima di gudang gitu, cuma belum dihitung gitu ya. Jadi nggak mesti diterima di depan gudang gitu. Kondisi seperti apa, apakah baru, apakah second, apakah dalam kondisi baik, dapat digunakan dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti dari keempat faktor ini akan dituangkan dalam bentuk receiving report yang pada dasarnya nanti akan menjadi salah satu dasar oleh bagian gudang untuk menjurnal debit inventory, raw material dan seterusnya, dan juga bagian keuangan akan mencatat setelah invoice-nya masuk gitu ya, diakui sebagai utang gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan recognizing the liability, jadi barang sudah diterima, invoice sudah masuk, kemudian receiving reportnya juga sudah resmi keluar ke teman-teman di penerimaan barang, baru catat gitu ya. Dokumen yang terkait dengan proses ini itu ada dua, saya kira ada vendors invoice dan juga memo ketika ada apa ya, ada semacam proses return lah. Jadi misalnya beli barang itu ada 1000 pensil, kemudian pas dicek ternyata dari 1000 itu hanya 900 yang 2B gitu ya, selebihnya itu HB maka dikembalikan. Nanti si vendor akan mengirimkan semacam debit memo yang menyatakan bahwa yang saya kirim itu cuma 900, seterusnya saya dikembalikan gitu. Kemudian terkait dengan liability juga, vendors invoice itu saya kira saat ini mungkin lebih cenderung menggunakan data-data atau dokumen elektronik gitu. Jadi nggak serta-merta invoice itu dalam bentuk hard copy gitu ya. Sehingga
yang disebut dokumen itu nggak hanya sifatnya fisik tapi juga yang elektronik. Apalagi nih. Nah, processing and recording cash disbursement ya yang terakhir ketika sudah dicatat liability-nya, kemudian baru dikeluarkan uang untuk bayar gitu ya, sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam kontrak gitu. Nah, bayarannya bisa jadi dalam bentuk transfer, cek, dan seterusnya. Mungkin dengan dokumen yang terkait itu um, ya ini ya bukti pembayarannya, kemudian jurnalnya gitu dan seterusnya. Nah, di buku itu ada beberapa yang bisa inilah ini mungkin ini bisa dihafal kali ya. Untuk akuisisi kira-kira akun-akun yang terkait itu apa aja, ada inventory, properti dan seterusnya. Ini kalau saya pakai video agak nge-lag ya. Ini masih. Jadi saya matiin ya videonya. Untuk akuisisi ada beberapa akun yang terkait seperti inventory, properti, prepaid, dan seterusnya. Kemudian dari akun-akun ini dokumen-dokumen apa aja, bisnis fungsi apa aja tuh yang kira-kira terkait dengan akun itu gitu ya. Kemudian dari bisnis fungsi itu masing-masing akan mengeluarkan atau memproduksi dokumen-dokumen yang terkait. Nah, inilah dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh para auditor ketika akan melakukan audit di proses atau cycle ini. Sama ya, ada purchase requisition itu ya kayak perencanaan kebutuhan lah, kayak permintaan barang dari masing-masing unit ke ini procurement-nya gitu ya. Dari purchase requisition itu nantinya akan diterbitkan purchase order oleh si unit procurement kepada vendor. Receiving report, vendor, invoice, debit memo, dan voucher. Kalau voucher itu saya kira ini bagian dari pengendalian internalnya si perusahaan juga gitu ya. Jadi karena sifatnya vendor invoice itu adalah dokumen yang transaksional gitu ya, jadi nggak mencerminkan secara keseluruhan gitu. Saya kira butuh ada voucher. Jadi pada intinya voucher itu akan mengcapture, dia akan menggabungkan semua dokumen mulai dari purchase requisition-nya sampai dengan penerimaan barang gitu ya. Nanti voucher ini akan dijadikan oleh teman-teman di treasury atau keuangan sebagai dasar pembayaran gitu. Jadi voucher itu pada intinya hanya menggabungkan proses mulai dari pencarian kebutuhan barang, jasa, barang jasanya sampai dengan penerimaan barang lah pada intinya. Jadi si auditor itu bisa ngecek satu siklus itu per barang gitu ya di satu dokumen di vouchernya itu gitu. Vendor statement sama vendor invoice. Jadi kalau vendor invoice itu dia adalah dokumen transaksionalnya gitu ya per pesanan barang. Kalau vendor statement itu seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Vendor statement itu ya semacam pergerakan utang lah, pergerakan utang terhadap vendor. Ya pada intinya vendor statement itu kayak kompilasi antara vendor invoice sama bukti pembayaran gitu ya, sehingga nanti ada pergerakan berapa jumlah utang yang telah berapa utang yang terjadi, berapa utang yang dibayar, sehingga muncullah saldonya berapa di situ, saldo akhirnya. Jadi kalau misalnya mau dicocok-cocokin ini dokumennya mana aja, kalau vendor invoice saya kira cocoknya untuk di pengujian STOT, transaksi gitu ya. Kemudian untuk yang vendor statement itu lebih tepat digunakan sebagai dasar awal dalam pengujian TODB gitu. Tapi cuma sebagai dasar doang gitu ya, pengujian substansinya itu belum belum tentu hanya menguji dokumen doang gitu kan. Kita akan menguji hal-hal lainnya juga gitu secara substansi. Kalau vendor statement itu dasar awal kita yang dicatat dalam laporan keuangan, tapi kan bisa jadi dalam prosedur TODB-nya akan melakukan semacam konfirmasi kepada vendornya gitu kan. Semacam konfirmasi apakah benar utangnya kita ke sekian gitu. Bisa jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi vendor statement itu semacam dokumen awal dalam um, pengujian TODB, digunakan sebagai dasar dalam laporan keuangan klien. Oke, lanjut. Secara umum akun-akun yang disebut di bawah ini itu sangat time consuming sekali ketika mau di TODB, untuk di STOT dan TODB gitu ya, pengujian substansinya gitu. Akun receivable gitu, misalnya ketika kita mau penguji STOT-nya kan
paling nggak mesti diuji semua transaksinya gitu ya. Jadi yang akun-akun ini secara umum dia akan mencakup transaksi yang cukup banyak gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan pengujian transaksinya akan memakan waktu lama. Nah, dari kelima akun ini, 4 diantaranya itu sangat terkait dengan akuisisi dan payment cycle ini. Jadi akun-akun yang time consuming ini itu banyak di cycle ini gitu ya, sehingga bagaimana caranya kita mengendalikan nantinya sampling di STOT maupun TODB, saya kira itu akan menjadi beban juga di auditor untuk menguji apakah test of control itu benar atau enggak gitu ya, apakah cukup baik gitu, sehingga akan membantu si auditor juga dalam menguji luasan sampel terkait dengan STOT dan TODB-nya. Nah, untuk yang pengujian test of control-nya saya kira dapat dibagi dua lah untuk yang cycle ini secara umum. Yang pertama terkait dengan akuisisinya seperti apa dan juga payment seperti apa gitu ya. Jadi nanti pasti TOC-nya dipastikan seperti apa, apakah pengendaliannya sudah cukup terkait dengan pemprosesan, proses order, kemudian penerimaan barang, terus gimana caranya mereka mengakui kewajibannya gitu ya. Kemudian bagaimana di tahap kedua pembayarannya gitu. Nah, yang kedua hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi pengujian akun yang time consuming ini dapat dikurangi dengan hasil TOC yang baik dan juga SAP yang satisfied gitu ya. TOC yang hasilnya baik dan SAP yang satisfied. Jadi TOC yang baik berarti akan lebih ekstensif ke pengujian TOC-nya aja gitu. Jadi nggak harus menguji substansinya si akun secara detail, baik yang transaksi maupun yang TODB. Pokoknya mirip-mirip lah ini mah, audit mah tetap sama itu TOC TODB-nya prinsipnya gitu ya. Cuma nanti yang berbeda akan di bagaimana kalian menuangkan prosedur audit sesuai dengan tujuan transaksi maupun tujuan pengujian saldonya gitu, yang dikembangkan sesuai dengan itu ya, komponen-komponen tujuannya itu yang occurrence, existence dan seterusnya. Nah, seperti yang kita bahas-bahas di bab-bab sebelumnya gitu, ketika kita mau melakukan STOT, kita terlebih dahulu harus menguji kontrol gitu. Nah, yang harus kita pahami pertama kali ya itu ya, kita memahami bagaimana pengendalian internalnya si perusahaan terhadap cycle ini, khususnya akuisisi dan payment. Nah, understand internal control ini sebenarnya bagian dari ketika pertama kali itu ya si KAP itu menerima pekerjaan dari si klien gitu, part of the risk assessment lah pada intinya gitu ya. Nah, understanding internal control ini saya kira macam lah yang kita sudah bahas sebelumnya. Kita mesti tahu dulu cycle seperti apa, kemudian mereka pengendalian seperti apa. Nah, pengendaliannya itu yang dalam pemahamannya kita mungkin bisa memperoleh dokumen-dokumen flowchart terkait prosedurnya gitu ya. Kita tahu dulu proses bisnisnya, kemudian bisa jadi ada workflow yang sifatnya mungkin lebih global kayak proses, subproses, kemudian sampai dengan work instruction gitu ya, sehingga kita dapat gambaran secara umum bagaimana terkait dengan proses-proses yang berkaitan akuisisi dan payment. Mama tadi dengan flowchart, kemudian juga kita bisa bikin internal control visioner atau bentuk observasi gitu ya, atau kita melakukan langsung tuh prosesnya, kita walk through lah, kita tahu prosesnya, kemudian kita lakukan tuh bagaimana menerima barangnya, apa-apa aja yang mesti diuji ketika menerima barang, siapa yang menerima barang dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua itu terkait dengan kita mengakses atau menilai risiko pengendaliannya gitu. Nah, ini saya kira ada beberapa hal yang mungkin menjadi fokusnya si auditor ketika mengakses. Yang pertama terkait dengan otorisasi pembeliannya gitu ya, otorisasi pembelian barangnya itu seperti apa, apakah yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya gitu ya.
karena ada beberapa, kalau saya baca-baca buku gitu zaman-zaman saya kuliah dulu terkait dengan purchasing ini emang sangat rentan sekali apa ya, dipermainkan, bukan ya, diperalat menjadi semacam pemenuhan kebutuhan pribadi lah, ya ujungnya fraud juga gitu ya. Bisa jadi yang dibeli itu yang nggak dibutuhkan, atau yang dibeli itu harganya itu nggak sesuai dengan harga yang tertera di pasar dan seterusnya, sehingga otorisasi itu menjadi penting sekali dalam pembelian gitu. Terus kemudian selain dari otorisasi, segregation of duties atau pembagian tugas itu juga penting tuh dalam pengendalian penerimaan barang gitu misalnya. Jadi um, dari sisi ya, yang membeli sama yang menerima barang itu memang seharusnya berbeda gitu. Jadi ada mekanisme check and balances yang menguji bahwa tapi tetap yang menerima barang itu orang yang ini ya, yang megang kontraknya gitu ya, sehingga dia bisa menerjemahkan yang disebut kontrak itu apa dan yang dilihat apa gitu. Jadi ada semacam independensi dalam pengujian penerimaan barangnya. Nah, terus juga mesti tahu juga tuh timely recording uangnya, beruangnya ya. Misalnya gini, kayak tadi saya bilang di awal, barang diterima kan, barang datang itu belum tentu langsung dicatat oleh si pihak gudang gitu ya untuk menjurnal debit inventory gitu misalnya. Jadi mesti diketahui tahu juga tuh kapan saat dia akan mencatat oleh orang-orang gudang. Jadi barang yang masuk, barang yang datang dicek, baru dicatat itu ketika barangnya sudah yakin barangnya jumlahnya berapa, kemudian apakah kualitasnya sesuai dengan kontrak dan seterusnya gitu. Jadi bisa jadi dicatat secara parsial gitu, atau ditolak semua sampai dengan terpenuhi kebutuhannya. Kemudian selain otorisasi terkait dengan pembelian, juga ada otorisasi terkait dengan penjualan gitu ya. Dengan otorisasi terkait dengan pembayarannya, penjualan terkait pembayarannya. Jadi mesti dicek juga gitu apa-apa aja dokumen-dokumen yang sesuai dengan prosedurnya itu dibutuhkan untuk melakukan pembayaran gitu. Jangan-jangan nih payment authorization-nya itu ditetapkan ketika receiving reportnya belum ada gitu ya, itu kan bahaya tuh. Jadi belum ada bukti penerimaannya tapi sudah dibayar oleh teman-teman di treasury atau akuntansi. Atau bisa jadi ya itu akan mengandung salah satu material gitu ya, karena receiving report akan memberitahukan bahwa yang kita terima, yang kita pesan itu ada segini, tapi yang kita terima hanya segini karena ini gitu ya. Jadi seharusnya payment itu mempertimbangkan receiving report gitu ya, apa yang dilaporkan oleh teman-teman dengan barang, yang kita terimalah yang kita bayar aja. Nanti selebihnya eh, tergantung dari kontraknya, apakah akan dipenuhi belakangan atau ditolak gitu ya, tidak diterima sama sekali. Jadi kita hanya membayar apa yang kita terima aja. Nah, di payment authorization juga selain dari dokumen-dokumen pendukungnya juga yang perlu diketahui itu yaitu ya, em, pemisahan tugas dan fungsi lah. Jadi satu di bagian apa, satu di bagian apa gitu ya. Satu di bagian penerimaan barang, dan satunya juga di bagian keuangan ya gitu. Jadi kayak ada mekanisme check and balance, berapa jumlah yang akan dibayar itu mungkin ditentangani oleh si bagian undangnya, tapi yang rupiahnya di bagian keuangan. Nah, kemudian baru kita tentukan seluas apa tes of controlnya gitu, sesuai dengan hasil penilaian kontrol risk kita. Jadi kalau semakin tinggi kontrol risknya, saya kira kita nggak perlu tes of control terlalu berlebihan tuh, karena kita sudah tahu bahwa kontrol risknya tinggi gitu ya. Kita akan lebih padat pengujiannya di STOT. Kalau misalnya kontrol risknya itu rendah, ya kita bisa lebih lebih fokus di pengujian tes of control. Jangan sampai kita salah memberikan kesimpulan kalau sebenarnya kontrol risknya itu tinggi, tapi kita menganggapnya rendah gitu. Nah, ketika sudah teruji, semua rangkaian sudah dilakukan, memang benar kontrol risknya rendah gitu ya. Jadi kita bisa bisa apa ya, bisa kita kita rely on kontrolnya lah pada intinya, sehingga kita bisa memperkecil
sampel size dari STOT dan juga di TODB nantinya. Selama hasil SAP-nya nanti substantif analitika prosedurnya itu terpuaskan gitu ya, satisfied. Nanti kita bahas apa aja di SAP-nya. Nah, secara umum test of control dan STOT terkait dengan cycle ini itu ada 3 inilah langkah-langkahnya gitu ya. Tapi kemudian untuk yang poin 1, poin 2 itu saya kira itu dilakukan secara berbarengan tuh, nggak mungkin dipisahkan antara pengujian akuisisi sama pengujian cash disbursement. Nah, kalau di pemerintahan gitu kan, ketika kita mengaudit pengadaan barang jasa gitu misalnya kan nggak nggak terlepas dari pembayarannya gitu ya. Kita nggak mungkin mengaudit pengadaan barang yang belum ini kan ya, yang belum dibayar gitu. Untuk apa juga gitu, belum ada kerugian negaranya misalnya. Nah, jadi antara akuisisi, bagaimana lelangnya, bagaimana penerimaan barangnya, itu melekat sampai dengan pembayaran kepada vendornya gitu. Nah, untuk yang pengujian STOT, saya kira bisa macam-macam. Nanti kalian pelajari ya. Ya dari itu ya, dari 6 atau 7 tujuan pengujian transaksi itu yang occurrence, completeness, akurasi dan seterusnya gitu ya. Yang saya pikir itu nggak serta-merta harus kalian apa satu persatu nih apanya ya, common test of controlnya gitu ya, common substantive test of transaksinya gitu, itu nggak mesti kalian hafali lah saya kira. Kalian itu tinggal apa ya, ini dibaca-baca gitu ya buat khasanah pengayaan informasi itu kali ya. Tapi yang mesti kalian hafal dan kalian internalisasi itu adalah tujuan dari masing-masing audit objektifnya gitu. Apa yang dimaksud dengan occurrence, apa yang dimaksud dengan completeness gitu. Jadi ketika occurrence itu nanti kalian kebayang tuh apa-apa aja yang mesti kalian uji. Kalau completeness itu apa-apa aja yang kalian mesti uji gitu terkait internal kontrolnya maupun STOT-nya. Jadi kalian tak perlu menghafal secara keseluruhan ini, kalian cukup terinternalisasi lah makna dari tujuan-tujuan tujuan transaksi maupun saldonya gitu ya. Apa itu occurrence, apa itu completeness, apa itu akurasi dan seterusnya. Tapi di sisi lain untuk yang STOT, saya pikir hal-hal yang menjadi fokusnya auditor gitu ya untuk yang cycle ini itu lebih ke akurasi dan klasifikasi gitu, karena ada kemungkinan pencatatan utang itu yang harusnya dia dikategorikan sebagai klasifikasi utang jangka pendek ataupun payable gitu ya, tapi catatnya mungkin di hal lainnya. Jadi dua hal ini yang saya kira menjadi fokus di dalam STOT, yaitu terkait dengan akurasi, keakuratan pencatatan gitu ya, dan juga terkait dengan klasifikasinya. Tapi kemudian bukan berarti untuk tujuan lain itu tetap nggak dilakukan gitu ya. Untuk yang occurrence dan completeness itu misalnya tetap diperhatikan. Jangan sampai kita malah saya bilang akurasi sama klasifikasi jadi fokusnya, tapi tiba-tiba nanti bisa jadi malah ada transaksi yang kecatat gitu ya. Jadi fokusnya tetap di akurasi dan klasifikasi. Karena pada intinya kalau ada utang gitu ya, kalau ada utang, orang yang memberi utang itu kan pasti akan terus menagih kan ya. Jadi nggak mungkin juga dia nggak mencatat gitu saya kira. Itu mungkin dari sifat filosofinya kenapa pengujian untuk akuisisi dan pembayaran ini lebih fokus ke akurasi dan klasifikasi, karena itu karena orang yang diutang itu pasti dia lebih cenderung lebih aktif untuk menagih lah, berarti begitu. Dan risikonya gede juga ketika dia nggak membayar, bisa jadi sampai ke lawsuit, si vendornya melawsuit si klien kita gitu ya sebagai auditornya. Nah, kemudian terkait sampling gitu secara umum untuk cycle ini, audit samplingnya itu melakukan statistikal lah saya kira. Bisa juga dengan pendekatan Pareto analisis. Kalian bisa cari di googling gitu, di Google apa itu Pareto analisis. Ya pada intinya kita ketika menyampling itu memperhatikan kayak atribut inventory-nya gitu misalnya. Jadi nggak semua inventory mesti dicek gitu ya. Kita hanya secara parsial mengeceknya, tapi nilainya itu mungkin signifikan terhadap nilai keseluruhan inventory. Pareto itu 80-20 maksudnya, jadi 20 total dari
quality inventory itu bisa jadi nilainya itu mencapai 80% dari total inventory-nya gitu ya. Itu Pareto analisis. Tapi ya bisa juga dalam bentuk statistical audit sampling. Nah, secara umum phase dalam pengujian STOT itu ya seperti inilah tadi dibahas ya, yang 3 poin itu. Kita mesti ngerti dulu internal kontrolnya untuk masing-masing saat untuk masing-masing dalam subcycle ini, akuisisi dan cash disbursement. Kemudian kita uji seperti apa kontrol risknya gitu. Kemudian tadi ya kontrol risk itu yang kita uji ngomongin otorisasi, kemudian pembagian tugas dan fungsi, siapa yang menerima, siapa yang mencatat gitu ya, siapa yang memesan. Kemudian ngomongin bagaimana pencatatannya, apakah dilakukan setelah dicek barangnya masuk baru dicatat, apakah barangnya datang langsung dicatat gitu. Kemudian terkait dengan pembayaran utangnya gitu ya, otorisasinya seperti apa, siapa aja yang mengotorisasi, kemudian dokumen dukungnya itu apa aja, jangan sampai cek itu dibayar tapi nggak ada dokumen dukungannya gitu ya. Yang paling nggak eh, cek itu dilampiri dengan receiving reportnya inilah dari teman-teman yang menerima barang. Kemudian dari hasil kontrol risk baru diterjemahkan dalam seluas apa kita mesti menguji pengendalian di client cycle ini gitu ya. Nanti setelah hasilnya mungkin setelah memadai kontrolnya, tinggal kita menentukan seluas apa. Tapi secara parsial mungkin ketika hasil kontrolnya hasilnya baik ya kita lebih padat lagi pengujiannya di ekstensifkan, tapi yang di STOT-nya mungkin lebih ringkas lah pengujiannya gitu. Nah, let's discuss ya. Ini what are the most significant balance sheet and income statement account related to the acquisition and payment cycle kira-kira. Ini jelas kali ya untuk yang ngomongin balance sheet ya ada aset, ada liabilities-nya gitu. Ngomongin aset ya ada cash-nya, ada inventory, ada juga fixed asset, raw material dan seterusnya. Untuk yang di liabilities yang bisa ngomongin account payable juga gitu. Terus untuk yang income statement bisa macam-macam yang terkait dengan expense yang terkait juga dengan cycle akuisisi dan pembayarannya. Apa-apa aja gitu expense-nya. What is mean by a voucher? Tadi yang saya bilang di awal ya, itu semacam pengendalian internalnya si perusahaan yang apa ya yang menggabungkan semua dokumen dari purchase requisition sampai dengan penerimaan barang gitu ya, sehingga bisa satu voucher itu akan mengcapture satu proses gedenya periode penyediaan barang jasa gitu sampai terbentuk yang utang. Explain how it is used ya, jadi satu dokumen itu bisa mengcapture banyak ini ya, banyak cerita gitu ya. Jadi semakin baik saya kira semakin lengkap dokumennya dan isinya pun akurat gitu. Sampai dengan pembayaran juga ya. Bisa jadi vouchernya itu bisa jadi hanya sampai penerimaan barang atau bisa jadi diperluas sampai dengan pembayaran barang-barangnya, utangnya. Explain why most auditors consider the receipt of goods and service the most important point ya lah. Saya kira ini memang semacam ya penerimaan barang itu sebagai pintu gerbangnya itu ya, pintu gerbangnya pengakuan utang gitu ya. Meskipun penerimaan barang itu belum tentu langsung diterima gitu, langsung dicatat duit utangnya gitu ya, karena masih siapa tahu nih apa yang diterima nantinya akan ada bagian yang akan dikembalikan menjadi purchase return atau sebagian langsung dimasukin ke dalam gudang. Tapi memang penerimaan barang itu adalah sebagai pintu gerbang pengakuan utangnya gitu. Kemudian juga karena dia penting sekali ya kita butuh internal control yang baik lah terkait dengan penerimaan barang ini. Tadi saya bilang ada 5 poinnya. 4 terkait dengan tadi penerimaannya apakah tepat waktu atau enggak, kemudian berapa jumlahnya, apakah jumlahnya cocok dengan apa yang kita butuhkan, kemudian bagaimana kualitasnya gitu ya,
apakah baik atau buruk, kemudian deskripsinya juga speknya gitu barangkali kualitasnya mungkin bagus gitu, tapi jangan-jangan apa yang kita butuhkan tuh bukan itu gitu ya. Deskripsi apa yang kita sampaikan di dalam kontrak pesanan itu nggak sesuai dengan apa yang kita terima. Kemudian terakhir terkait dengan kondisinya itu apakah dapat dihidupkan, apakah nggak bisa dan seterusnya gitu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa auditor menganggap bahwa penerimaan barang itu titik kritis dalam audit di cycle ini gitu ya. Nah, ketika ini ngomongin pembayaran berarti ya, ketika klien itu nggak punya cek yang sifatnya pre-number gitu ya, kemudian kira-kira apa nih salah satu yang mungkin muncul. Terus kemudian ketika dia nggak punya pre-number cek, apa yang harus dilakukan oleh auditor gitu ya, untuk menutupi defisiensi tengah kontrolnya. Nah, untuk yang pertanyaan ini, saya kira ketika pre-number itu kan sebenarnya kita tujuannya untuk menguji ini ya, menguji completeness lah paling enggak gitu kan. Kita pengen tahu apakah dalam satu periode itu um, cek yang dikeluarkan tuh ada berapa gitu. Kalau ada berapa, berarti kan kita mesti tahu berapa cek yang keluar sesuai dengan nomornya gitu ya. Jadi cek tahun ini keluar itu adalah nomor ini sampai dengan ini, karena kan dia pre-number tuh. Jadi nomornya pasti urut. Nah, jadi ketika dia nggak punya pre number, yang misstatement yang mungkin muncul ya terkait completeness gitu ya, bisa jadi ada ada pembayaran terkait dengan cycle ini yang nggak kecatat gitu, yang nggak kecatat atau belum dibayar gitu ya, karena nggak kedetek gitu. Terus under the circumstances what audit procedure, saya kira ini kita bisa lakukan dengan dalam bentuk bank rekonsiliasi lah gitu ya. Saya yakin di perusahaan itu sudah pasti dia sudah mengklaster lah apa namanya, kayak membuat rekapitulasi cek ini nih pembayarannya apa aja gitu, kemudian kita bandingkan dengan rekonsiliasi banknya, dari bank statementnya lah, dan juga current bank statement sama pergerakannya selama beberapa waktu terakhir, kemudian kita bandingkan dengan bagaimana cash disbursement jurnalnya si perusahaan gitu ya. Um, Dia tuh ngebayar buat akun payable yang mana gitu, untuk utang yang mana. Nanti ketika itu akan ketahuan mana-mana utang yang sudah dibayar, yang mana-mana utang-utang yang belum gitu. Nah ini audit prosedurnya bakal lebih ribet lagi gitu, karena um, kita akan menguji satu persatu jurnalnya dari ketiadaan pre-number ini. Kemudian, what is the importance of cash discount to the client and how can the auditor verify whether they are being taken in accordance with oh, oke. Kalau cash discount ya saya kira itu misalnya kita beli barang gitu ya, beli barang sudah pakai cash discount kan berarti itu ada semacam efisiensi ya dalam pembelian barang yang nantinya akan menjadi keuntungan perusahaan juga tuh, menambah cash lah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek itu misalnya. Jadi ya kepentingannya untuk substansial savingnya si perusahaan, tapi bagaimana cara memverify-nya, saya kira tadi kita bisa gunakan tadi ya, tadi yang kita sebut dengan voucher tadi itu. Jadi saya kira untuk penetapan adanya cash discount gitu dari pembelian barang itu kan akan diatur lebih lanjut dalam kontrak atau um, purchase order dari perusahaan kepada si vendor. Nah, jadi kita bisa tahu tuh di situ apakah pembayaran itu dilakukan setelah cash discount atau sebelum cash discount gitu ya. Karena sudah diatur dalam kontrak dan juga akan dikumpulkan menjadi satu bundle dalam voucher per pembelian barangnya gitu. How can the auditor verify? How can-nya berarti kita mesti ngecek ke dalam dokumen vouchernya. Yes, bentar ya guys. Ini sudah mau kemana nih? Oke, lanjut.
Bentar dulu deh, saya coba. Oh, oke, baik kita lanjut. Kalian jangan bosan ya dengan suara saya ya. Saya tahu suara saya itu jelek gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada yang disampaikan oleh saya ke kalian dan kalian ada yang nangkap gitu. Eh, Selanjutnya kita ngomongin terkait dengan TODB-nya account payable gitu. Nah, secara umum kan account payable itu, ntar deh, coba saya pengen tahu dulu, apa itu definisi account payable menurut kalian? Ada yang mau komentar nggak sebelum saya tunjuk nih? Account payable itu utang usaha bukan Pak? Iya betul. Ya, untuk saya itu apa? Dia membuat apa? Apa sifatnya gitu? Mungkin yang berkaitan dengan operasi perusahaan, kayak misalkan Oh, pembelian bahan baku. oke, oke gitu ya. Sudah tahu lah ya. Kalau misalnya account payable itu ya semacam kewajiban yang belum dibayar oleh perusahaan gitu ya. Em, yang di dalamnya mungkin memuat transaksi-transaksi perusahaan terkait dengan pembelian goods and service lah. Semacam bis as usual lah gitu ya. Pembeliannya itu bisa jadi menyangkut terkait dengan raw material, equipment, kemudian juga ada utilities, IPS dan seterusnya gitu. Yang diterima jasa dan barangnya, tapi belum dibayar gitu ya. Tapi dalam satu periode setahun doang gitu, nggak lebih dari setahun. Jadi bisa juga account payable itu ya semacam apa ya, semacam kompilasi dari masing-masing vendor invoice dibandingkan dengan berapa jumlah uang yang telah dibayar untuk membayar tagihan-tagihan kepada vendor gitu ya. Ini definisi yang saya kira uh, dengan bahasa manusia apa itu account payable. Nah, jadi semua kegiatan terkait dengan cycle kedua ini, akuisisi dan payment, itu akan melalui account payable gitu. Jadi sifatnya itu account payable ini akan sangat sangat banyak sekali transaksi yang dimuat di dalamnya gitu ya. Kemudian menjadi sangat kritikal juga dalam audit karena account payable ini nilainya sangat substansial dari seluruh akun-akun yang ada di laporan keuangan dan kemudian. Tapi itu tadi ya, pengujian substansi baik sifatnya transaksi maupun TODB gitu ya, karena dia kaya sekali transaksinya akan sangat time consuming gitu, time consuming dalam pengujiannya. Makanya tadi saya bilang di awal, makanya kita mesti yakinkan dulu apakah pengendalian itu sudah baik atau belum gitu ya. Jika pengendaliannya baik, kemudian kita uji dalam analitika prosedurnya itu ternyata juga hasilnya dapat dipuaskan, itu satisfied, kita bisa memperkecil sample size untuk TODB-nya. Nah, identify significant risk and assess the risk of material misstatement for account payable. Nah, saya kira untuk yang significant risk-nya itu yang secara umum kan karena dia tadi akunnya sifatnya kolektif gitu, banyak transaksi yang mencakup di dalamnya, itu menjadi apa ya, menjadi risiko tersendiri lah bagi si auditor ketika dalam melakukan prosedurnya gitu. Nah, karena yang prosesnya gede itu menjadi time consuming dan juga akan menjadi membuat cost auditnya bakal lebih mahal. Kemudian apalagi ya harusnya karena ada simpanan banyak itu saya kira juga nanti sebelum kontrol ada inherent risk-nya itu dia nggak biasanya nggak akan mungkin bernilai low gitu ya, karena itu tadi
dia karena yang kecatat aja itu banyak gitu ya. Tapi masih ada kemungkinan eh, ada understatement di akun payable yang bisa jadi bukan gara-gara nggak akurat pencatatannya gitu ya, tapi gara-gara kita nggak tahu tuh, bisa jadi ada transaksi yang belum tercatat gitu ya. Jadi understatement itu lebih kepada ada akun payable yang nggak kecatat daripada yang nggak akurat untuk yang TODB-nya. Jadi risk-nya itu bisa jadi bernilai medium atau high. Nah, karena fokusnya itu account payable ke understatement gitu ya, karena kita kayaknya jarang jarang banget ya secara filosofis kita mengakui utang itu lebih besar gitu. Pas kita mengakui utang lebih kecil gitu kecenderungannya. Jadi dari landasan filosofis itulah yang saya kira untuk pengujian TODB ini kita lebih cenderung eh, ke pengujian completeness atau cut off gitu. Tadi untuk yang di STOT kan kita ngomongin tentang klasifikasi dan juga akurasi ya fokusnya. Tapi untuk yang di TODB kita fokus ke completeness dan cut off karena masing-masing ada statement nih. Untuk yang STOT ada statementnya mungkin lebih ke akurasi angkanya gitu. Tapi untuk yang di TODB understatement itu lebih ke completeness dan cut off-nya gitu ya. Kita ngomongin saldonya. Kemudian set performance materiality saya kira karena dia memang mencakup akun kolektif yang isi posisinya juga banyak, otomatis ketika performance materiality-nya didistribusikan secara proporsional, dia akan mendapatkan porsi yang cukup gede juga gitu ya terkait dengan materialitas dalam cycle ini. Kemudian assess control risk yang saya kira samalah kayak tadi ya yang di SDOT, bahwa ketika kita pengen mengakses control risk-nya, ya kita dapat melakukan dengan internal control questionnaire, kemudian juga kita menggunakan flowchart, jadi kita observasi dan juga kita melakukan langsung gitu, kita walkthrough prosesnya dalam pembentukan akun si akun payable ini. Nah, tapi kemudian yang patut diketahui oleh si auditor gitu ya, ketika dia mengaudit akun payable itu, kita mesti tahu dulu tuh mekanisme supply chain-nya itu seperti apa di dalam perusahaannya gitu ya. Contohnya kayak di Giant gitu, supermarket yang dia itu mengelola banyak sekali inventory-nya orang-orang gitu yang dijual gitu. Nah, itu kita mesti tahu dulu tuh. Mungkin bisa jadi risiko-risiko yang kita tahu secara umum di dalam buku tuh nggak capture gitu di dalam usaha bisnisnya si perusahaan si Giant ini gitu ya. Misalnya seperti ini. Taruhlah Giant itu bekerjasama dengan Coca-Cola gitu ya. Tapi karena dia nggak cuma bekerjasama dengan Coca-Cola, dia bekerjasama dengan apalagi dengan Nescafe gitu misalnya, dengan Frisian Flag dan seterusnya gitu ya, sehingga ada kemungkinan kalau Giant sendiri yang mengontrol inventory gitu itu akan berat sekali tuh. Jadi dia mungkin di dalam part kontraknya untuk inventory terhadap vendor itu dia akan mengembangkan suatu mekanisme pemantauan baru tuh yang itu berdampak pada supply chain-nya gitu ya. Bisa jadi nanti yang memantau posisinya si inventory di dalam raknya si Giant itu bukan si Giant lagi gitu, tapi si vendornya sendiri gitu ya. Jadi vendor itu ada keinginan biar barangnya laku sehingga dia nggak mau barang itu kosong gitu ya, karena ada risiko juga si Giant itu nggak bisa mengelola barang karena terlalu banyak, jadi agak terkendala tuh, semuanya malah nggak terpegang. Akhirnya sama si Giant diberilah mekanisme seperti gitu gitu ya. Jadi kayak mekanisme pemantauan oleh si vendor itu sendiri terhadap barang-barang yang akan dijual di Giant gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu mekanisme itu kan ada sharing informasi. Jadi si vendor tuh tahu posisinya si stock of name-nya si Coca-Cola itu berapa sih sekarang gitu ya. Terus dia mesti memenuhi berapa gitu agar agar service level agreement tetap ada, tetap memenuhi persyaratan gitu. Nah, saya kira untuk yang bentuknya sharing informasi ini yang harus dipertimbangkan dalam auditnya si auditor gitu ya.
Share information artinya ada kemungkinan ada pencatatan yang berbeda barangkali ya, si vendornya mungkin dia mengakui kan, kalau misalnya dia terus memantau gitu, jadi kan tugasnya si vendor kan memenuhi em, minimal minimal kebutuhannya untuk si Giant kan, untuk dijual gitu. Jadi mungkin dia nggak akan serta-merta akan membayar ketika diisi gitu ya. Jadi mungkin pembayaran Coca-Cola itu per periodik. Jadi untuk Januari berapa, Februari berapa gitu, sesuai dengan berapa yang disetor oleh Coca-Cola ke dalam Giant itu sendiri. Nah, jadi kan kalau begitu berarti ada share informasi posisi stoknya, tapi di sisi lain jadi juga ada perbedaan tuh, yang si vendor mengakui sini sudah memasukkan segini kok kalengnya gitu ya, tapi si Yen nggak ngerasa ada segitu gitu. Yang dua hal ini bisa jadi ada kecenderungan si vendor menagihkan lebih banyak, atau si Giant-nya itu um, malah nggak capture gitu ya. Ada beberapa account payable yang mungkin understate gitu. Itu yang saya kira harus dipertimbangkan juga dalam kontrol risknya si klien. Jadi mekanisme terhadap supply chain-nya itu bagaimana tuh mesti tahu dulu tuh oleh si auditor. Nah ini secara umum dari awal sekali phase dari pengujian cycle ini gitu ya, dari pemahaman proses bisnis, proses materiality, kemudian pengujian TOC dan STOT, kemudian masuk ke SAP dan juga ke TODB. Nah, kita masuk ke SAP nih. Jadi SAP itu adalah substantif analitika prosedur ya. Iyalah. Nah, substantif analitika prosedur untuk cycle ini tuh pada intinya dia hanya membandingkan lah bagaimana pergerakan antara expense dan juga account payable-nya gitu ya. Yang dimaksud pergerakan itu bisa jadi diperbandingkan antara persentase account payable sama expense di tahun berkenaan gitu ya, karena ada kecenderungan expense itu akan sebanding dengan account payable-nya, dan juga ada kecenderungan selama asumsinya si klien itu dia tidak terdapat pengembangan bisnis gitu ya, sehingga apa yang dijual sama apa yang dibeli itu nggak akan berubah banyak. Jadi yang diperbandingkan itu adalah account payable dari tahun ke tahun, kemudian diperbandingkan juga expense-nya dari tahun ke tahun, yang mungkin karena nggak ada perubahan yang berarti di sisi produksi dan manufakturnya gitu, akan tetap aja gitu sama. Nah, nanti ketika jadi selama itu konstan gitu ya, di bawah materiality gitu, misalnya nggak ada lonjakan yang berarti, itu dianggap satisfied gitu. Nah, ketika ada lonjakan kira-kira kok tiba-tiba ini account payable-nya naik nih di tahun ini gitu ya, atau expense tiba-tiba naik nih. Nah, itu menjadi semacam red flag bagi auditor untuk menguji jangan-jangan di dalam akunnya expense atau account payable itu ada yang understate atau yang overstate gitu. Jadi gitu ya. Itu semacam memberikan sinyal awal lah bagi auditor gitu ya, untuk menguji di TODB-nya. Jangan sampai ada understate yang nggak capture lah, intinya begitu. Karena understate maupun overstate itu ya tetap aja salah saji material gitu ya. Tetap aja salah saji dan bisa jadi material nilainya jika diperbandingkan dengan akun lainnya. Nah ini, jadi SAP itu tadi menjadi fokusnya, membuat sebuah fokus dalam prosedur audit lah, intinya gitu ya. Yang bisa jadi dari SAP-nya itu nanti akan memberikan indikasi-indikasi awal adanya misstatement di dalam account payable. To undertake procedure for the balance sheet and income statement accounts in the acquisition and payment cycle that are useful for uncovering areas in which additional investigation is desirable. Jadi memang memberikan indikasi awal
nantinya akan dicek lebih lanjut gitu ya. Jadi tapi ya itu tadi, karena kita anggapannya itu seharusnya antara account payable dan expense itu akan kecenderungan stabil. Jadi selama stabil itu tidak akan memperlihatkan adanya peluang misstatement gitu ya. Tapi karena nggak ada fokusnya, nggak ada di identifikasi di awal, saya kira bukan berarti kita nggak nguji TODB-nya gitu. Tetap kita nguji TODB-nya, tapi mungkin dengan sifat sampel yang mungkin tidak ekstensif lah. Jadi ketika kita tahu di SAP-nya ternyata memang ada gejolak, itu kita mengira-ngira bakal ada mistake banyak nih di akun-akun ini gitu ya. Nanti kita menguji lebih ekstensif di TODB-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya SAP-nya itu satisfied, ya berarti kita nggak mesti menguji lebih banyak di TODB-nya. Selama juga TOC-nya juga bagus gitu ya, TOC-nya. Nah, kira-kira untuk prosedur SOP itu ada 5 ini doang, ada 4 ini doang lah. Jika dilihat di kolom possible misstatement-nya itu secara umum kan dia cuma ngomongin terkait dengan misstatement-nya account payable dan expense, kemudian jadi ada klasifikasi yang berdampak pada misstatement gitu, misalnya yang harusnya utang jangka pendek tapi malah utang jangka panjang, atau sebaliknya utang jangka panjang tapi diakui sebagai jangka pendek. Kemudian sisanya itu terkait dengan understatement yang bisa jadi yang harusnya itu kecatat tapi nggak kecatat gitu. Jadi gitu. Jadi understatement itu ada beberapa penyebabnya. Tadi ngomongin keakurasian gitu, keakurasian pencatatan tadi yang di awal kita sebut di STOT. Kita ngomongin di STOT, ngomongin akurasi. Aku ada ngomongin di STOT. Ya, ngomongin STOT itu ngomongin akurasi sama klasifikasi, dan kemudian di TODW-nya kita ngomongin understatement juga, tapi kita ngomongin tentang completeness ya. Lebih fokusnya tuh ke completeness. Ngomongin completeness gitu ya. Kalau yang tadi ngomongin akurasi dan klasifikasi, untuk NTODB kita ngomongin tentang completeness dan cut off ya, untuk yang di cycle ini. Nah, caranya itu yang pertama untuk ngomongin misstatement account payable, kita cuma membandingkan. Jadi misstatement of account payable itu jadi diasumsikan ditetapkan kalau account payable itu selalu double entry lah pada intinya, account payable dengan expense gitu ya. Jadi ada kecenderungan ketika expense-nya itu stabil, maka account payable pun cenderung stabil juga gitu kan. Nah, jadi ketika kita membandingkan acquisition related expense-nya itu di beberapa tahun terakhir, ya kita bisa menyebutkan bahwa account payable ini ketika dia stabil gitu ya, hasil membandingkannya, maka ada kecenderungan bahwa account payable itu nggak ada misstatement-nya gitu. Tapi ketika dia naik turun, ada kecenderungan ada misstatement-nya gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ngomongin tentang list dari vendor lah, kira-kira list utang vendor gitu. Kita mengidentifikasi jangan-jangan ada klasifikasi yang bersumber dari misstatement yang bersumber dari salah klasifikasi utang gitu, yang harusnya jangka pendek tapi jangka panjang, atau sebaliknya jangka pendek. Nah, untuk yang ketiga ini yang diperbandingkan itu adalah individual account payable-nya. Jadi kayak tadi vendor statement gitu ya, diperbandingkan dari tahun ke tahun, bagaimana peningkatan atau penurunannya gitu. Asumsinya ya selama dia nggak ada perubahan operasi perusahaan di antara kedua belah pihak, saya pikir bisa jadi memang akan cenderung stabil gitu. Jadi ketika dia stabil berarti
nggak ada gejolak dan bisa jadi nggak ada misstatement di sana. Yang terakhir terkait dengan calculate ratios, terkait dengan purchase yang dibagi dengan account payable gitu ya. Yang diperbandingkan antara pembelian dengan account payable-nya. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan nih. Kira-kira apa yang dua major changes di klien yang di dalam supply chain manajemennya yang kira-kira akan meningkatkan risiko material salah satunya di account payable itu misalnya. Ada yang mau sharing nggak? Jadi kan ada perubahan apa di dalam pandemi ini, jadi dia harus merubah manajemen rantai pasoknya gitu. Yang akan meningkatkan risiko salah satu material ya laporan keuangan. Ada yang mau sharing tak? Tak ada. Saya kira yang tadi saya sampaikan gitu ya, terkait dengan vendor management system gitu misalnya, ada pembagian, ada porsi-porsi sharing informasi yang akan dibagikan kepada vendor gitu, tapi kemudian ketika dilaporkannya nggak sesuai dengan apa yang diakui oleh perusahaan klien dan juga oleh si vendor. Saya kira itu dapat diintegrasikan dalam penilaian risiko inilah kontrol risk oleh si KAP gitu ya terkait dengan pelaksanaan operasi perusahaan si klien, khususnya untuk yang berkaitan dengan penjualan dan utang. Yang kedua saya kira terkait dengan inilah penggunaan teknologi e-commerce gitu kayak marketplace itu juga berpengaruh tuh di dalam penilaian risiko. Saya udah pernah cerita belum yang saya pernah beli barang di Haspapis? Udah ya? Udah, Pak. Udah kan? Nah, itu saya kira emang itu termasuk dari risiko terkait dengan penggunaan website dalam penjualan barang gitu kan ya. Jadi kok di kasus saya itu kan sebenarnya memang nggak ada hubungannya. Jadi antara orang yang menerima order sama orang yang megang barang di gudang itu nggak connect aja tuh. Yang harusnya si gudang itu ngeluarin barang setelah sudah diotorisasi oleh yang menerima pesanan gitu ya. Jadi yang pesanan sudah mengkonfirmasi udah nih keluar barangnya gitu. Tapi enggak ini kayak berjalan secara sendiri gitu. Jadi yang si gudang udah ngelihat ada pesanan tapi dia nggak bisa tahu kalau pesanan itu apakah sudah diotorisasi atau belum gitu ya. Langsung aja barangnya keluar gitu ya. Kan kalau gitu kan yang enak saya gitu jadinya kalau saya beli barang gitu. Nah itu salah satu risiko-risiko terkait dengan penggunaan teknologi informasi lah khususnya untuk yang perubahan supply chain management itu. Jadi nggak serta-merta pembelian itu cuma ketemu orang kasih kontrak orangnya datang gitu, tapi bisa melalui teknologi informasi yang bisa jadi akan meningkatkan atau menurunkan risiko material misstatement gitu ya untuk akun-akun tertentu. Nah, kemudian identify two types of substantive analytical procedure. Ini yang tadi kita pelajari ya, ada 4 macam lah pada intinya. Tadi yang ngebandingin antara expense yang berkaitan dengan akuisisi gitu ya di setiap tahunnya, karena kita sudah mengasumsikan bahwa double entry-nya akun payable sama expense itu pasti akan cenderung sama gitu. Jadi kita bisa memperbandingkan kestabilan akun payable ini dengan membandingkan expense di setiap tahunnya. Kemudian tadi kita juga mereview terkait dengan possible misstatement di klasifikasi, itu dengan mereview lah list account payable itu apa aja, kemudian vendor statement-nya, invoice-nya, sehingga kita bisa tahu apakah ada kesalah klasifikasian antara utang jangka pendek sama utang jangka panjang gitu. Terkait dengan klasifikasi dan seterusnya, dan dua yang lain ya terkait dengan membandingkan individual account payable dan juga menghitung rasio. Ini saya mungkin agak kecil, ini ada datang saudara saya. Nah terus untuk yang slide ini yang mana saya lupa deh.
Nah, secara umum apa ini ya, kayak semacam perbedaan penekanan dalam menguji TODB-nya conveyable gitu ya. Conveyable tuh di dalamnya bisa jadi yang berisi terkait dengan aset atau yang sifatnya memang liability. Nah, dalam mengaudit aset terkait dengan conveyable, auditor tuh akan concern terkait dengan overstatement. Jadi ketika kita mengaudit ini itu ada kecenderungan si klien itu akan memperbesar-besarkan saldo akunnya, tapi untuk yang liabilities bisa jadi malah understatement. Seperti saya bilang, kecenderungannya orang tuh untuk mengakui utang tuh mungkin lebih, orang tuh ada kecenderungan untuk tidak mengakui utang lah, intinya begitu ya. Nah, dari kedua hal ini nantinya akan berdampak juga tuh ketika dalam menuangkan prosedur audit dalam tujuan saldonya gitu ya. Jadi ada yang secara parsial diakui untuk pengujian saldonya aset, atau sebagian diakui untuk pengajuan untuk pengujian saldo liabilitiesnya gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Untuk tujuan audit realizable value itu mungkin tidak relevan terkait dengan liabilities gitu ya, tapi lebih relevan dengan aset. Kemudian untuk yang tujuan right and obligation, yang right itu mungkin lebih relevan kepada aset, tapi yang obligation itu lebih relevan untuk yang liabilities gitu ya. Karena untuk yang right saya kira itu semacam apa ya, semacam kita menilai sebesar apa haknya si klien untuk menggunakan si aset lah, berarti begitu. Tapi obligasi itu ngomongin tentang kewajibannya untuk membayarnya gitu. Jadi ada beberapa apa ya, sudut pandang yang berbeda. Ada pengujian sesuai dengan tujuan audit saldonya. Terus apa lagi nih? Nah, tadi karena kita fokusnya tadi ke understatement untuk account payable, ketika ada kecenderungannya orang ngutang itu akan mengecil-ngecilkan jumlah utangnya, tapi khususnya ngomongin tentang terkait dengan yang unrecorded, berarti yang completeness kan ya di TODB berarti. Jadi kita akan lebih fokus ke dalam empat tujuan audit itulah, yang akurasi, completeness, existence, dan cut off. Nah, keempat tujuan itu nanti akan di breakdown menjadi kira-kira ada berapa nih? Ada 7 lah, ada 7 typical audit prosedur gitu ya. Dari empat tujuan tadi itu di breakdown, di cascade menjadi pengujian prosedurnya itu menjadi 7 itu. Nah, yang pertama itu ngomongin tentang jangan-jangan ada tuh subsequent cash disbursement, jangan-jangan ada ada pengeluaran kas yang mendekati tanggal neraca atau setelah tanggal neraca, tapi kemudian yang setelah tanggal neraca itu diakui sebagai pengeluaran kas dalam satu periode neraca itu gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan ini, jangan-jangan ada beberapa, ini terkait completeness nih, jangan-jangan ada beberapa invoice-nya vendor yang nggak terbayar gitu ya. Jadi kayak dokumennya kececer sehingga nggak keidentifikasi oleh keuangan, yang pada akhirnya ada yang outstanding lah pada intinya, utangnya itu dari si vendor. Itu terkait dengan completeness. Kemudian, nah ini mungkin relevan sama kasus di modul kali ya. Kita cek tuh receiving report yang mungkin tanggal keluarnya itu mendekati tanggal neraca gitu ya. Ketika dia sudah sebelum tanggal receiving reportnya itu sebelum tanggal neraca, kemudian juga yang seharusnya itu akan diakui sebagai inventory, fixed asset, dan juga utangnya itu di dalam akhir tahun itu saya kira itu akan masuk sebagai, akan diperhitungkan sebagai saldo account payable-nya gitu ya. Jadi semua receiving report yang terbit sebelum akhir tahun itu angka-angkanya baik yang sifatnya nempel ke account payable-nya atau inventory-nya itu harus dicatat di akhir tahun itu gitu.
mengirimkan konfirmasi kepada vendor yang melakukan bisnis ya. Pada intinya ini untuk menguji juga nih, biasanya untuk konfirmasi account payable itu yang kita kirimkan tuh nggak ada angkanya gitu ya. Kalau ngomongin account receivable akan dikirim juga, diinformasikan juga berapa saldo yang kita catatnya gitu kan ya. Nanti mereka tinggal mengkonfirmasi itu apakah benar atau salah. Nah untuk yang di account payable itu biasanya dikasih itu zero balance gitu. Jadi kayak semacam menguji itu apakah benar yang sudah dicatat oleh si si klien. Maka dikirimnya itu yang zero balance. Itu untuk menguji juga tuh, jangan-jangan ada beberapa utang yang nggak kecatat di dalam laporan keuangannya laporan keuangan klien. Cut off test tadi seperti yang saya bilang di awal, ngomongin sebelum dan setelah tanggal neraca, kejadiannya apa aja. Kemudian ini relationship of cut off physical observation of inventory ya, yang kira-kira reservingnya penerimaan itu telat gitu ya. Kapan seharusnya dicatat account payable-nya dan kapan seharusnya dicatat inventory-nya gitu misalnya. Ya saya kira selama receiving report-nya itu keluar setelah tanggal neraca ya bisa jadi itu nggak akan dicatat account payable-nya gitu ya. Jadi ketika dia terimanya di akhir tahun 30 Desember barang nyampe gitu, tapi itu belum bisa diakui sebagai penjualan atau penerimaan inventory selama barang itu belum dicek gitu. Kemudian terakhir audit inventory in transit. Yang pada intinya ini sesuai dengan asumsi dalam kontraknya si vendor dengan si klien gitu ya, apakah FOB destination, apakah FOB origin. Nanti itu tinggal lihat kira-kira mana yang menjadi bebannya kita, menjadi bebannya dia gitu. Misalnya kayak FOB, taruhlah kita beli barang itu FOB destination, artinya FOB destination itu misalnya. Jadi kan ada barang masuk kita terima di gudang kita gitu kan berarti ya. Berarti segala ongkos-ongkos yang terjadi itu akan menjadi bebannya si vendor dan seterusnya gitu. Jangan sampai beban yang harusnya dibebankan di vendor itu diakui kita sebagai expense juga gitu. Itu yang bisa jadi menjadi salah satu material juga di klien. Nah, tapi kemudian asumsi pengiriman barang ini saya cuma kasih tahu nih, ini cuma sebagai pengayaan doang nih. Kan kita cuma tahu adanya FOB destination sama FOB shipping point atau origin gitu ya. Kita kalau di lapangan tuh nggak cuma itu doang, itu ada berbagai macam incoterms namanya terkait dengan point of delivery di dalam pengiriman barang gitu ya. Jadi nggak hanya FOB destination dan FOB shipping point atau origin. Jadi ini sebenarnya bisa macam-macam tuh. Jadi yang warna biru itu adalah menjadi tanggung jawabnya si vendor, untuk yang merah itu adalah untuk tanggung jawabnya si pembeli. Jadi kan kita cuma ngomongin dua tuh, destination sama origin gitu. Tapi ternyata ada macam-macam ya ininya, ada macam-macam jenisnya gitu ya. Nanti di antara tengah-tengahnya itu mana yang menjadi tanggung jawabnya si klien, mana juga yang menjadi tanggung jawabnya si vendor, beban-bebannya gitu ya yang melekat. Nah ini kemudian ada lagi nih, ada 3 macam jenis bukti yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian saldo gitu ya. Yang pertama vendor invoices, vendor statement, dan juga konfirmasi. Secara umum ya kita mesti sebagai auditor mesti tahu lah apa bedanya antara vendor invoices dan vendor statement gitu. Nah secara umum kalau vendor invoice itu kan semacam dokumen per transaksi gitu ya, per vendor gitu. Jadi ketika kita mesen barang ke si A ngirim barang dan dia akan mengirimkan invoice sesuai dengan barang apa yang kita pinjam saat itu gitu ya. Jadi semacam dokumen individual transaksi per vendor lah bedanya gitu. Nah yang kedua vendor statement. Nah vendor statement itu tadi seperti saya jelaskan di awal, vendor statement itu ya adalah kompilasi atau pencatatan dari berbagai macam vendor invoices per vendor gitu ya. Jadi di vendor statement itu akan tercantum di dalamnya saldo terakhir utang kita berapa gitu. Jadi di vendor statement itu ada berapa jumlah transaksinya, berapa jumlah yang sudah kita bayarkan gitu ya. Jadi akan muncul berapa
jumlah saldo utang kita. Nah, kedua-keduanya ini sangat sangat digunakan dalam pengujian TODB si account payable. Tapi mungkin pendekatannya beda-beda gitu ya. Untuk yang vendor invoice saya kira itu lebih relevan untuk ya meskipun ini saling melengkapi nih antara vendor invoice sama vendor statement gitu. Tapi vendor invoice ini saya kira akan lebih berguna di STOT, tapi untuk yang vendor statement itu akan berguna di TODB gitu ya, kita ngomongin saldo. Tapi kemudian untuk yang vendor statement di TODB itu menjadi titik awal doang tuh. Itu kan kita udah mengetahui bahwa vendor statement itu adalah jadi kompilasi semua vendor statement itu nantinya akan membentuk saldo account payable gitu misalnya. Jadi vendor statement ini menjadi pijakan awal si auditor untuk menguji TODB-nya nanti si account payable. Jadi dalam bentuk konfirmasi gitu ya. Nah, kemudian selain itu tadi ngomongin sampel size juga untuk TODB, saya kira sampel size ini akan diperhitungkan dengan cara statistical sampling pada intinya, tapi dengan mempertimbangkan keempat faktor ini tadi gitu. Materiality seperti apa, ya, ini pasti akan cukup besar juga karena akun kolektif dan last number transaksinya sangat memungkinkan gitu. Kemudian berapa jumlah utang yang outstanding, kemudian juga seberapa besar control risk yang telah kita nilai gitu tadi ya. Ada beberapa macam control risk yang bisa kita uji seperti otorisasi dari pembeliannya, kemudian pemisahan tugas dan fungsi, siapa yang pesan, siapa yang menerima, siapa yang bayar gitu. Kemudian bagaimana penerimaan barangnya tadi, apakah diterima secara tepat waktu atau tidak, kemudian otorisasi pembayarannya gitu, misalnya siapa yang menotorisasi, apakah keuangan aja, apakah keuangan dengan bunga barang dan seterusnya. Dan juga termasuk pengujian dalam otorisasi itu termasuk dalam pengujian dalam receiving goods-nya gitu ya, bagaimana kebijakan si klien dalam menguji penerimaan barang gitu misalnya, apakah pengujian penerimaan barangnya itu hanya melihat kuantitas doang, apakah semua juga dilihat yang ada waktunya, ada kuantitinya, ada kualitasnya, ada deskripsinya dan kondisinya. Yang terakhir bagaimana hasil dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang 4 faktor inilah yang akan menentukan secara statistik nantinya seberapa besar sample size dari TODB si account payable. Saya kira sementara begitu dulu teman-teman, karena saya sudah datang nih, saya sudah di bawah. Saya juga nggak enak kalau nggak langsung muncul, soalnya jauh dari Bekasi. Nggak? Ini yang Bekasi banget nih, jauh banget. Kayak saya kabupaten. Kemarin saya ke sana tuh 60 km kali ya. Ada kali 2 jam ke sana dari sini. Jadi agak jauh, jadi saya nggak enak juga kalau nggak langsung ke bawah gitu ya. Jadi saya mohon maaf, saya langsung dadakan motong kuliahnya 1 jam lebih cepat berarti ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tugas juga nanti coba kita lihat di minggu depan. Saya juga akan memberikan tugas lagi nih untuk minggu depan gitu ya. Tapi tugas kelompok saat ini tetap dikerjakan, tetap disubmit. Nanti paparannya kita lihat slot waktu di minggu depan gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada, ya berarti kita langsung lengkap ke yang modul selanjutnya yang akan dipaparkan ke saya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan di grup, boleh di Google Classroom boleh. Itu akan saya pertimbangkan sebagai keaktifan di dalam kuliah ya. Apalagi ya. Tadi kalau jawaban ujian udah dikirim sama si Laksmi ya. Udah baiklah, saya kira cukup untuk hari ini. Saya sudahi aja kuliahnya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semua teman dipersilakan untuk live ya.